Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada hakikatnya aktivitas keagamaan atau beragama itu hanya dua macam, yakni menunaikan hukukullah, hak-hak Allah atau hablum minallah, menegakkan hubungan dengan Allah SWT. Yang kedua adalah hukukul ibad, yaitu memenuhi hak-hak sesama hamba atau hablum minannas, atau mengadakan hubungan dengan Allah SWT. Nah, kedua kegiatan ini secara ringkas di dalam rukun Islam itu hanya digambarkan secara ringkas adalah dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Nah, jadi sholat ini mewakili hubungan dengan Allah SWT, sedangkan zakat ini adalah merupakan pelaksanaan dari pertemuan dengan Allah Ta'ala, membawa suatu keberkatan berupa apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu memenuhi hak-hak orang-orang yang kehidupan duniawinya untuk sementara waktu berada dalam kesempitan. Jadi inilah hakikat daripada beragama. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, jika orang melaksanakan berbagai ritual keagamaan, tetapi semuanya itu tidak menimbulkan akhlak yang baik, tidak menimbulkan pribadi surgawi sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri teladan terbaik, sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka menurut Allah SWT hal seperti itu dikatakan sebagai orang-orang yang mendustakan ad-din, mendustakan pembalasan atau mendustakan agama. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Adakah engkau Muhammad atau tidakkah engkau Muhammad melihat, memperhatikan orang-orang yang mendustakan ad-din. Ad-din itu bisa agama, bisa pembalasan, bisa kebenaran. Jadi kata ad-din itu sangat luas. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang mengusir anak yatim. Di sini dikatakan orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang mengusir anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, di sini diceritakan bahwa adanya anak yatim, adanya orang miskin itu merupakan sarana untuk beramal saleh, merupakan sarana untuk memperagakan sifat-sifat terpuji Allah SWT dalam hal ini, yaitu sebagaimana dicontohkan oleh para Nabi Allah, khususnya oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri teladan terbaik dan rahmat bagi seluruh alam. Jadi sungguh amat buruk orang yang tidak percaya kepadanya adanya pembalasan Allah SWT atau din, atau yang tidak percaya kepada agama sebagai sumber dan dasar semua akhlak. Jadi dasar semua akhlak itu adalah din, agama, syariat. Tanpa itu maka bisa saja seperti kita itu seolah-olah berbuat baik padahal bukan berbuat baik, hanya ria saja. Jadi alangkah buruknya orang yang tidak mempercayai adanya din, pembalasan atau ganjaran atau agama. Atas dasar ini pula maka beriman kepada akhirat merupakan
salah satu daripada beriman kepada yang gaib. Jadi ayat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, adakah engkau Muhammad melihat orang yang mendustakan ad-din, agama pembalasan? Ayat ini dan ayat berikutnya yang telah dibacakan tadi membicarakan dua macam penyakit masyarakat yang sangat berbahaya. Dan jika tidak mengadakan penjagaan secara seksama terhadap kedua penyakit itu, dapat dipastikan akan mendatangkan kemunduran dan perpecahan total di dalam masyarakat. Ya, kita tahu secara umum bahwa pada hakikatnya yang namanya pengikut atau penganut golongan kapitalisme dan sosialisme, golongan pemilik modal dan golongan buruh itu pada suatu berada dalam suatu agama yang sama, kepercayaan agama yang sama itu di Eropa itu. Tapi karena golongan penganut kapitalisme tidak memperhatikan hak-hak buruhnya, maka muncullah kekuatan yang berlawanan dengan mereka, yaitu gerakan sosialisme yang dalam Al-Quran digambarkan bahwa golongan kapitalisme ini disyaratkan sebagai jin atau orang-orang besar, orang-orang yang hidupnya tersembunyi atau menyembunyikan kekayaannya, sedangkan golongan sosialisme atau golongan buruh, golongan rakyat jelata, penganut sosialisme digambarkan sebagai ins. Oleh karena itu di dalam Al-Quran diterangkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan golongan jin dan ins, orang kaya dan orang miskin, para pembesar dan orang pengikut, pemilik modal dan buruh, petani, masyarakat umum, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi inilah bahwa orang yang mengusir anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin, maka kegagalan memelihara kedua golongan ini secara sebaik-baiknya membunuh jiwa pengorbanan dalam suatu bangsa dan mengabaikan orang-orang miskin serta fakir, akan menjauhkan suatu masyarakat, bagian masyarakat yang berguna dari segala perkara dan kemauan memperbaiki nasib mereka. Jadi betapa semua manusia dikaruniai oleh Allah SWT potensi jasmani dan rohani yang sama. Jika ada kesempatan, semuanya dapat berkembang, baik golongan jin, baik golongan ins, baik golongan orang yang kaya, baik orang yang miskin, memiliki potensi yang sama, potensi kejiwaan yang sama. Hanya saja karena golongan jin, yaitu para pembesar atau orang kaya, memiliki sarana untuk mengembangkan potensinya, maka mereka nampak lebih dulu maju. Sedangkan potensi orang-orang miskin, anak-anak yatim, karena tidak ada sarananya, maka seakan-akan tertutup. Seakan-akan hanya sampai di situ, hanya segera menjadi pengemis, hanya segera menjadi pemulung. Padahal jika mereka diberi kesempatan melalui wa mimma razaqnahum yunfikun, melalui pembelanjaan harta di jalan Allah untuk mengangkat derajat martabat kehormatan mereka sebagai manusia, maka bisa saja mereka pun akan menjadi insan-insan yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Bahwa menganjurkan di sini bukan sekedar dengan mulut, tetapi dengan amal yang nyata. Sebab kalau menganjurkan dengan mulut, mudah semua juga bisa. Fawailul lil musallin, maka celakalah mereka yang salat, mereka yang melaksanakan ritual agama, karena salat ini melambangkan mewakili suatu hablum minallah, hakukullah. Celakalah bagi mereka yang salat.
yang melaksanakan berbagai ritual keagamaan, alladzina hum an salatihim sahun. Tetapi semua aktivitas keagamannya itu atau salatnya itu lalai, tidak memiliki hakikat. Hanya apa? Alladzina hum yura'un. Hanya sekedar untuk ria, hanya untuk sekedar dilihat orang lain. Dan apa? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan menahan diri dari memberi sedekah yang halal. Jadi jelas sekali bahwa arti menganjurkan memberi makan orang miskin itu bukan dengan mulut, tapi juga dengan amal nyata. Sebagaimana dalam ayat yang terakhir yaitu wa yamna'unal ma'un. Nah, jadi orang yang menunjukkan agama hanya dengan mulut saja, tapi dia sendiri menahan diri mereka dari memberi sedekah yang halal, yaitu dengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi hanya orang-orang munafik memperagakan perbuatan-perbuatan baik dan sedekah mereka sekedar pamer untuk tujuan yang menguntungkan duniawi mereka, kekayaan duniawi mereka, kehormatan duniawi mereka. Di sini dikatakan wa yamna'unal ma'un, dan menahan diri dari memberi sedekah. Ma'un itu artinya al-ma'un, barang-barang kecil, perabot rumah tangga biasa seperti kampak, panci masak dan sebagainya, suatu tindak kebajikan, sesuatu yang berguna, zakat dan sebagainya, al-aqrab. Ini artinya ma'un, artinya jika fasilitas hidup itu diberikan kepada golongan tadi, ya, orang-orang miskin, pemeliharaan anak yatim, maka dengan diberikannya sarana-sarana untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani mereka, insya Allah dengan karunia Allah Ta'ala, mereka akan menjadi umat, menjadi manusia, insan-insan yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Insya Allah masalah ini kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.